Selasa 13 September 2016. Malam hari ini Isur Project mempersembahkan sebuah pementasan monolog dengan naskah Mayat Terhormat karya Indra Tranggono dan Agus Nur. Akan tetapi sebelum pementasan kita mulai, alangkah lebih baiknya jika saya membacakan peraturan di gedung pertunjukan. Yang pertama, para penonton sekalian dilarang untuk membawa makanan. Yang kedua, dilarang untuk merokok. Yang ketiga, dilarang mengambil gambar atau kamera dengan menggunakan kamera blitz. Yang terakhir, harap mengganti mode HP dengan mode silent. Pementasan malam hari ini disutradarai oleh Isur Luweng Suroto, monolog oleh aktor Salwa Pratiwi yang dibantu kawan-kawan teater Kalpa Widya dari SMA 1 Ngaglik Sleman, Yogyakarta. Supervisor pada pertunjukan malam hari ini adalah Daru Mahilda Suara. Asisten sutradara Hendrikus Benny Hendriono, Stage Manager Dani Martin Cemungut Selalu, Artistik NM Wibowo, Anton Sutopo, dan Wiro Permono. Penata musik malam hari ini Friendly Satria Palindo, penata lampu Isur, publikasi Masto Gegen dan Abdul, tiketing Nunung Yulia Suganda, dan saya sendiri MC Anas Prabu. Kemudian penyanyi atau pengisi suara Renata. Mayat terhormat, bagaimana nasib seorang juru kunci makam yang sama sekali tidak tahu apa-apa, justru dijadikan tumbal kasus pembantaian besar-besaran. Mayat terhormat, selamat menyaksikan.
dong. Toh, sebagai pertama yang nasibnya sudah menaikkan derajatnya, aku tuh seharusnya tunduk kepadamu. Nanti, kau malah mau menyerang ya? Aku tahu, pasti kamu sudah mau kali kau marah-marah itu kan? Iya, pasti iya benar. Ketika aku tidur, kamu bosan-bosan keluar dari sel ini, lalu mengatur rencana supaya tidak loyal lagi kepadaku. Iya, Hah? Iya. Sudahlah, kamu tidak usah mungkir. Di sini, kamulah satu-satunya sahabat. Oh, tidak, kekasihku. Kita selalu saja begini. Apakah kamu tidak punya perasaan sedikit saja kasih sayang kepadaku? Aku mencintaimu dengan tulus. Karena dengan begitulah aku bisa menjaga akal sehatku, menjaga kemampuanku
buktikan. Oh, kamu kemana saja? Kamu jangan sembarangan bisik-bisik. Atau kamu dia tukang bisik-bisik? Yang benar. Semprul. Yang menentukan kamu itu mau jadi apa? Aku. Nasib ini sepenuhnya ada di tanganku. Pikir seorang perempuan tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Tentu saja, seorang perempuan bisa menjadi seorang pemimpin. Kamu bisa saja menjadikan terhormat, tanpa juga bisa menjadikanmu cuma sekedar omongan. Kamu mau jadi bahan omongan? Mau? Makanya sebagai aparat, kamu jangan semena-mena, apalagi terhadap orang sipil sepertiku. Kau mau kemana lagi? Ya, mantap-mantap saja di sini. Tenang saja. Meskipun aku ini orang sipil yang berkuasa, ya, tidak hanya atas dirimu, tidak akan menghakimimu, menculikmu, apalagi sampai hati melenyapkanmu. Justru ingin menjadikanmu diri yang mandiri, diri yang merdeka, dan diri yang jadi kasih. Ayo kita menari. Ternyata kita ini sama-sama penakut. Ternyata ada yang lebih berkuasa daripada aku yang sipil ini. Ternyata ada yang lebih aparat dari aparat macam kamu. Mereka adalah aparat yang bisa membentak, memaksa, dan memerintah agar kita patuh melalui teror dan takutan. Ternyata kita masing-masing, kita ini sama-sama sipil. Dan ternyata kita ini sama-sama rombongan.
Anda pasti membayangkan kalau saya ini adalah pemesan. Tokoh oposisi yang dipenjara lalu ditangkap. Ya setidaknya demonstran militan. Sayangnya prasangka saudara itu terlalu gagah dan terlalu mulia untuk perempuan seperti saya. Ya, semestinya saya harus menjaga kesalahpahaman itu dengan sebaik mungkin. Karena dengan begitu saya akan merasa sedikit terhibur di dalam sini. Sampai kadang-kadang saya merasa kalau saya ini memang orang penting. Orang penting yang ditakuti oleh para penguasa di luar sana. Tapi sebentar, saya jadi curiga. Jangan-jangan saya ini memang orang besar. Jangan-jangan saya ini memang cerdas, pemberani dan militan. Sebentar. Bagaimana? Apakah saya ada potongan untuk menjadi seorang pembangkang? Bagaimana? Karena jadi pembangkang itu terkadang ada enaknya. Kalau nasibku baik, maka aku akan nanti menjadi penguasa. Tidak tinggi negara. Perkara setelah itu aku lupa bagaimana cara berjuang. Aku kira itu bukan suatu untuk pengkhianatan. Tentu saja bukan. Bagaimana? Bukan kan? Tentu saja bukan. Itu justru menunjukkan sikap yang konsisten untuk selalu tidak konsisten. Tapi sayangnya saya ini hanya juru kunci kuburan. Ya, yang mungkin satu-satunya perempuan. Kekuasaan saya hanya sebatas kuburan dan tulang belulang yang berserakan. Itu juga pemakaman umum biasa. Nasib saya akan berbeda jika saya adalah seorang juru kunci Taman Makan Pahlawan. Juru kunci Taman Makan Pahlawan kan lebih prestisius dan lebih banyak privilege-nya. Kalau untuk kadang orang-orang yang disebut pahlawan hanya orang-orang yang bisa memegang senapan saja. Kalau orang yang bersenapan ingat, maka dia akan disebut gugur dalam tugas. Gugur satu tumbuh seribu, tunai sudah janji bakti. Ya, mati saja sampai ada lampunya. Coba kalau manusia biasa yang mati, paling banter mereka disuruh meninggal. Apalagi kalau Kere yang mati. Kalau tidak tewas, ya oke. Ya, gila masyarakat kita ini. Bahkan masyarakat mayat harus disekat-sekat dengan kelas sesuai dengan status sosialnya. Padahal kan seorang kere juga punya tugas mulia. Karena kemuliaan itu punya ukurannya sendiri-sendiri, tergantung dari mana kita memaknainya. Walaupun sebenarnya kelewatan sih kalau ada kere yang bisa dikatakan dia itu benar-benar mulia. Tapi saya tidak akan peduli dengan itu semua.
mereka itu tidak pernah menuntut ini. Mungkin karena mereka sudah terbiasa dan terdidik hidup menderita waktu mereka berada di dunia. Di alam kubur kan, mereka tidak akan menemukan tuntutan atau tekanan dalam bentuk apapun. Mereka itu adalah klien-klien saya yang terhormat. Pada umumnya, mereka mati dengan cara yang tidak terhormat. Ada saja di antara mereka itu disiap-siapkan mati karena diberi bonus peluru. Ada yang diberi kehormatan dengan dijerat lehernya. Ada yang dipacu kepalanya, diperang dalam bukan. Ada satu mayat perempuan yang membisikkan kepadaku bagaimana cara yang meninggal. Yang meninggal disebabkan kemaluannya dimasuki oleh benda bulan, panjang dan tumpul. Selonjor besi. Iya, selonjor besi yang panjang, bulan dan tumpul itu pelan-pelan dimasukkan ke dalam kemaluannya, lalu ditekan dengan kuat tenaga hingga menembus di rahimnya. Kemudian mayatnya dibuang ke hutan. Saya benar-benar terkesima mendengar nasib sahabat saya ini. Mbak, 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 wahai mayat yang selalu hadir dalam mimpi burukku, datanglah, ceritakan kepadaku apa yang terjadi pada dirimu. Mbak, apa sih Mbak status Mbak itu waktu Mbak masih ada di dunia? Saya ini hanya seorang guru. Seorang guru, lalu kenapa Mbak bisa sampai meninggal? Saya dituduh memimpin demonstrasi kenaikan gaji. Bukankah Mbak ini yang bernama? Jangan sebut nama saya. Nama saya telah menjadi hati yang menakutkan bagi orang-orang yang dengan bangga menuduh saya menghibur mereka. Tapi Mbak, nama Mbak ini sudah terkenal, bahkan menjadi legenda yang mengguncang dunia peradilan, Mbak. Dunia peradilan guncang. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya berhenti sebagai fakta, sebagai data di dalam berkas mereka. Apakah Mbak bisa menyebutkan nama orang-orang yang telah menyangka Mbak? Tidak. Tidak. Saya tidak akan menyebutkan nama-nama mereka. Tidak. Mereka pasti akan membunuh saya lagi. Tidak. Tidak. Kenapa saya jadi ngelantur mengurus persoalan yang besar, yang masih gelap? Kan urusanku sendiri masih gelap. Aku saja tidak pernah berpikir kalau memiliki kelayakan untuk dikurung
kasus ini butuh korban. Kasus ini butuh tumbal. Dan aku menolak untuk ditumbalkan. Di depan para insinyur sana, aku akan mengatakan yang sembunyi. Biar semuanya jelas. Birokrasi. Lagi birokrasi. Bosan. Dari malam ke malam, semakin banyak saja mayat yang mereka lemparkan ke kuburan yang terpencil ini. Sudah malam yang ke-10 atau entah malam yang keberapa, otakku sudah malas menghitungnya karena ini begitu sering terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Jangan-jangan ini bukan hanya pembunuhan, tapi pembantaian. Kepala, tangan, kaki. Gila, ini benar-benar gila. Tubuh manusia bercerai-berai dimanapun. Ternyata iblis telah menjelma pada diri manusia. Bahkan mereka lebih iblistik daripada iblis itu sendiri. Astaga. Saya kenal perempuan ini. Kenapa dia harus mati? Bau kematiannya masih sangat
keringat dari tubuhnya. Darah segar masih mengalir dari kemaluannya. Sempat-sempatnya para iblis itu menyempurnakan keiblisannya dengan menghancurkan kehormatan perempuan ini. Saya tidak tahu kenapa. Tiba-tiba saja sekelompok orang datang ke tempat kami. Mereka seperti menumpahkan kebencian pada keluarga kami. Anak buah kami bicara. Papa dan mamaku disiksa. Aku dan cacingku dijadikan pesta. Tidak cukup itu saja. Mereka membakar toko kami. Papaku ditenggelamkan ke dalam lautan api. Mamaku, kamu, cacingku, dan aku. Gila. Peradaban apa ini? Bisa-bisanya kekejaman dan nafsu kerjasama secara kompak begini. Manajemen kekejaman macam apa yang mereka gunakan? Maka ini yang mereka sebut dengan kekejaman yang pada dibebal. Paradigma ludasmu. Banyak orang yang tidak berdosa mati, sedangkan di luar sana orang-orang yang dosanya luar biasa banyaknya tidak mati. Ini benar-benar tidak fair. Ini benar-benar sudah kelewatan. Aku jadi percaya bahwa maut tidak bisa bekerja sendirian. Maut bisa diciptakan oleh siapa saja yang berkuasa. Sehingga udara yang tercium selalu berbau kematian. Kematian yang bisa diorder kapan saja.
semua penjaga makam. Kenapa aku heroik sekali? Seharusnya aku tidak usah mengurusi persoalan-persoalan yang bukan urusan. Bukankah kematian itu bagiku adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang biasa? Bahkan aneh jika kalau sehari saja tidak ada orang yang mati, sehingga ia mengingat aku ini sudah bersyukur kepada Tuhan kalau ada orang yang mati. Kalau tidak ada orang yang mati kan peluang bakal berkurang. Terus penghasilanku, aku tidak ada bakal penghasilan. Jadi kacau. Setiap hari aku ini sering berdoa kepada Tuhan agar angka kematian itu dinaikkan. Tuhan, kirimkanlah kematian ke kuburan sini. Kematian yang memang benar-benar Engkau kirim, bukan kematian orang-orang yang dimatikan. Udahlah, ya jelek-jelek begini, aku ini kan masih tahu etika, tahu fair play, win-win solution, cincai. Makanya di kuburan sini aku ogah melakukan yang namanya kadang-kadalan. Apalagi itu yang namanya korupsi. Lagi pula apa yang harus aku korupsi di sini? Bunga. Ya, masih lumayan kalau itu bunga apa? Apa lagi ya? Kemenyan. Ya, lumayan lah buat pungutan. Cuma masa aku harus berputar dengan demit? Tidak. Kalaupun aku harus melakukan sesuatu yang ilegal, aku paling menyewakan tempat untuk pasang yang tidak buat sewa hotel. Ya, short time di sini kan lebih murah daripada di hotel. Nah, di ujung sana, di tempat yang gelap, di belakang kuburan keramat itu, di sana biasanya mereka main. Aku sih sebenarnya heran, apakah mereka itu tidak takut yang namanya, kalau orang Jawa menyebutnya gantet. Kan kacau kalau gantet. Tapi sudahlah, aku tidak mau ambil pusing juga soal itu. Karena selain aku dapat keuntungan lebih dengan mendapatkan uang sewa dari mereka, aku juga jadi bisa menyaksikan adegan yang dibuat di film BM secara langsung. Ya, pada awalnya sih memang seru, sure. Tapi lama-kelamaan menonton, membosankan. Mereka tidak mau melakukan penjelajahan estetik atau terobosan yang kreatif, sehingga mereka lebih kuno dan konvensional. Ya begitulah. Jadi yang saya hadapi ini bukan satu dua watak manusia saja, tapi beragam-ragam watak manusia. Ada yang datang ke sini memang langsung, ya tidak semuanya. Ada yang datang ke sini memang untuk memberi bunga atau berkunjung pada kerabat mereka yang sudah mendahului mereka.
Ini ada yang lebih lucu lagi. Ada yang datang ke sini untuk meminta berkah. Meminta berkah. Di pohon beringin. Di pohon beringin yang besar di sana itu. Biasanya orang-orang duduk berjam-jam seperti rata. Ya, katanya sih di sana ada harta karun yang berlimpah ruah. Tapi kan tidak mungkin rasanya. Apa mungkin dulu ada raja-raja yang menguras harta negara lalu menyimpannya di bawah pohon beringin itu agar harta korupsinya tidak terlacak. Tidak ngerti saya. Masa percaya sama beringin? Tolong. Tolong. Aduh. Tolong. 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 Ya ampun. Ayo, Mbak. Ayo.
budak kecil